Karena nanti dari ilmu inilah penentu kita bisa atau enggaknya memaknai suatu kitab, mengajarkan suatu kitab kepada umat, kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat datang, welcome to my channel. Ahlan wa sahlan ya asdiqai fi qanati Syekh Rashid Official. Jadi pada kesempatan kita kali ini kesempatannya memang luar biasa banget buat teman-teman yang mau belajar ilmu yang sangat penting. Dikarenakan apa? Dibilang ilmu yang sangat penting karena nanti dari ilmu inilah penentu kita bisa atau enggaknya memaknai suatu kitab, mengajarkan suatu kitab kepada umat, kepada masyarakat. Ilmu ini sangat penting. Jadi sebelum kita lanjut ke ilmu yang sangat penting ini, alangkah baiknya teman-teman mulai dengan bacaan basmalah dan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berdoa agar setiap ilmu yang Rashid bagikan kepada teman-teman selalu bermanfaat dan menjadi amal jariah insyaallah. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang sangat penting yang mau kita bahas ini adalah Lughatul Arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Sebelum itu, kenapa ilmu bahasa Arab itu ilmu yang sangat penting? Ya, karena dari ilmu ini yang seperti Rashid bilang di awal, penentu daripada bisa atau enggaknya kita mengajarkan kita kepada masyarakat, kepada umat, mengajarkan suatu teks yang mungkin sebagian orang belum paham. Nah, itu ilmu yang sangat penting banget. Jadi bahasa Arab ini sangat wajib, fardu kifayah dipelajari untuk orang-orang tertentu. Ya, fardu ain. Fardu ain. Itu ada dua hukumnya. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah untuk semua orang. Nah, fardu ain itu khusus ulama yang memang mempersiapkan diri untuk mengajarkan masyarakat, untuk mengajarkan umat. Itu fardu ain. Orang sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sudah harus wajib belajar ilmu bahasa Arab, tata bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus bahasa Arab? Kenapa yang enggak lain kayak bahasa Inggris? Nah, bahasa Inggris itu kan sudah ada yang lebih paham, sudah ada yang lebih mahir lah di bidang itu. Nah, sedangkan Oci pribadi ingin membagikan ilmu bahasa Arab yang sudah Oci pelajari dari 1 bulan kemarin dan dan yang sekarang ini mau Oci bagi nih ke teman-teman. Karena percuma dong punya ilmu, kita udah punya tapi nggak dibagi. Orang nanya ke kita, kita diem aja. Nah, percuma ilmunya, sia-sia. Yang mau Oci bagi ke sini. Dan kenapa juga Oci mengangkat bahasa Arab ini sebagai pembahasan kita? Yang pertama, berdasarkan daripada ayat Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah menurunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab. Ya, ingat, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu ada di kitab lain, dan bukan juga bahasa kayak bahasa daerah. Bahasa Arab. Bahasa Arab ini spesial banget. Agar apa? Agar kita memahami tentang apa yang Allah firmankan, apa yang Allah kisahkan tentang orang-orang soleh terdahulu. Itulah sebabnya kenapa Rashid angkat temanya, yaitu bahasa Arab. Dan yang kedua, itu berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang kalau dalam terjemahannya berbunyi seperti ini. Aku mencintai bahasa Arab itu karena 3 hal. Yang pertama, karena aku itu orang Arab, Nabi itu orang Arab. Kita bisa lihat dari nasab beliau, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, sampai ke atas itu orang Arab semua. Seandainya Nabi nasabnya ya orang-orangnya itu
orang-orang dari Ciamis misalnya, ya tentu ya nggak cocok dong. Oleh karena itulah sebabnya Nabi mencintai bahasa Arab. Dan yang kedua, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Itu yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Dan yang terakhir, yang ketiga, dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Dan bukan berarti bahasa Inggris bahasa neraka, bukan begitu. Waktu juga sempat memakai istilah ini, pemikiran seperti ini, pernah. Sampai beberapa tahun kemarin pakai ini. Setelah lama-lama Acit bergaul dengan kawan-kawan dari Amerika. Waduh, memang penting juga ini. Dan abang kelas pun ngasih tahu, Cit, kalau untuk urusan kitab, hafalan Quran, letak surat apa segala macam, itu mah semua orang udah banyak lah. Mungkin udah dibilang jumhur, udah mayoritas lah gitu. Tapi yang bisa membagi ilmu itu dengan bahasa Inggris, Pak, sangat sedikit sekali. Maka harapan abang hanya tertumpu kepada Acit. Mungkin Acit yang bisa menaikkan. Mudah-mudahan Acit pelajari satu-satu dulu. Acit pelajari yang berkaitan dengan situ. Insya Allah akan Acit bagi juga ilmunya. Itu. Bahasa Inggris juga bahasa yang penting. Karena sebagian orang-orang berilmu yang beragama Islam itu mereka berbahasa Inggris, kayak Dr. Zakir Naik, kayak Mufti Meng dan sebagainya, itu pakai bahasa Inggris. Nah, kalau orang orang awam kan bilang nggak bisa bahasa Inggris, cuman bisa hi, what is your name, what do you come from, I love you, itu doang. Jadi ayolah kita buka pemikiran kita buka mindset kita bahwa dua bahasa ini sangat penting. Ya, ingat teman-teman, dua bahasa ini sangat penting. Coba kita pelajari pelan-pelan, jangan buru-buru, santuy kan aja, jangan buru-buru, insyaallah akan dapat ya semuanya. Oke, kita masuk ke pembahasan inti tentang logo bahasa Arab ini. Jadi dalam bahasa Arab ini, dalam ilmu bahasa Arab ini harus ada maharah, kemampuan, skillnya itu ada maharatul kalam. Yang pertama adalah maharatul kalam. Skill yang pertama itu adalah kemahiran dalam berbicara. Nah, teman-teman, cara ngelatihnya ini gampang banget, sangat gampang. Kalau mau aja teman-teman ngikut ini, pasti ditambah dengan semangat teman-teman sendiri ya, dan juga semangat daripada guru-guru. Nah, pasti bisa. Cara melatih maharatul kalam itu dengan sesering mungkin berbicara. Sesering mungkin berbicara dengan orang yang paham dengan bahasa Arab. Ya, yang ringan-ringan aja. Kalau misalnya kita punya kamus mufradat, ambil mufradatnya dari situ, yang ringan. Contohnya kayak pekerjaan harian gitu. Contohnya mata tastaqidu min naum, kapan kamu bangun tidur. Nah, itu sering aja bicara begitu, kayak kaifahaluk, ma ismuka, dan lain-lain. Cara melatihnya sangat gampang banget. Yang kedua, maharatul istima', kemahiran kita dalam mendengar ceramah, dalam mendengar pembicaraan, dalam mendengar apapun itu, mendengar lagu. Nah, cara ngelatihnya ya sering-sering dengar ceramah, sering-sering dengar qasidah, dengar sholawat. Ya boleh sih dengar lagu Indonesia, tapi kalau mau bisa bahasa Arab ya coba samperin juga lagu Arab, dengerin. Oh begini, kenapa dia bisa dibaca ini, baca begitu. Nah, sering dengar ceramah-ceramah ulama seperti Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Allah yarhamu, masyayikh besar lah. Selama masyayikh kita itu tidak melenceng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengerin bagaimana uslub, gaya bicara, gaya tata bahasa, cara belum menyampaikan suatu hal itu gimana, dengerin. Gampang sekali kalau untuk istimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, maharatul kitabah, yaitu kemahiran dalam membaca. Maharatul kitabah. Maharatul kitabah itu kemahiran dalam menulis.
menulis di sini bukan khot ya. Kalau khot itu jatuhnya fun, seni jadinya. Tapi di sini kemampuan skill kita nginsya, ngarang. Astaqalu minan naumi fi sa'atil khamisah wan nisf. Thumma adhabu ilal hammam. Itu kemahiran kita tuh dalam mengarang, ceritakah, kisahkah, dan yang lain-lain. Itu akan tertantang di maharatul kitabah. Yang terakhir, keempat, maharatul qiraah. Nah, maharatul qiraah ini kemahiran dalam membaca. Contohnya kayak baca kitab kuning tuh. Kita membaca suatu pasal, nah, tentu harus ada ilmunya, dan cara ngelatihnya ya sesering mungkin baca. Punya kitab kuning di rumah, hayu dibaca. Jangan ditaruh doang. Kalau ada waktunya untuk muzakarah, ayo datengin tempat yang di situ khusus untuk muzakarah. Sekiranya kita adalah yang belum paham dari ilmu-ilmu yang kita baca itu. Sangat gampang sekali untuk mendapati 4 skill ini. Dan bagi teman-teman yang mau mendapatkan ilmu untuk meraih keempat skill ini, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini masih pembukaan, dan Acit akan mencari terus referensinya, masih akan terus mencari ilmunya, dan doakan terus Acit. Mudah-mudahan Acit sehat selalu, bisa memberikan ilmu yang terbaik buat teman-teman sekalian. Oke, ini aja. Yang penting stay humble, stay strong, stay healthy. Udah bisa bahasa Inggris guys. Inilah kalau berkawan sama orang Amerika ya beginilah jadinya. Ya intinya berkawan sama yang baik-baik aja ya, jangan sama yang jahat. Kalau berkawan sama yang baik, kalau berjahat jahat juga dia. Ya, jangan lupa titip komentar, titip saran, apa yang salah nggak apa-apa, komentar aja. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kita bukan malaikat, kita bukan rasul, kita bukan nabi, kita manusia. Memang Rasulullah itu basyarun, manusia juga. Tapi lah kal basyar, nggak kayak manusia yang lain, belum diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.